Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, di kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Roshitere episode ketiga. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkan lanjutan episode sebelumnya setelah Alisa berbelanja bersama Masachika dan juga Yuki. Dan sesampainya ia di rumah, Alisa pun langsung dipeluk oleh kakaknya yakni Masha sebagai bentuk sambutan kedatangan dari Alisa ke rumah. Dan di saat Alisa berada di kamarnya, di sini Masha merasa ada yang tidak beres dengan adiknya karena Alisa yang terlihat agak cemberut. Lantas karena Alisa tidak bisa menyembunyikan perasaannya dari Masha, sehingga Alisa pun bercerita kepada kakaknya bahwa dirinya merasa geram terhadap Masachika yang terlihat sangat akrab dengan teman masa kecilnya. Dan karena Alisa kerap kali bercerita tentang Masachika dengan dirinya, sehingga di sini Masha pun beranggapan bahwa adiknya kini telah jatuh cinta terhadap Masachika. Namun di sini Alisa tentu membantahnya bahwa ia hanya menganggap Masachika sebagai temannya saja. Melihat adiknya yang bisa memiliki teman, rupanya Masha merasa penasaran mengapa Alisa memilih berteman dengan Masachika yang merupakan tipikal cowok yang pemalas. Yang mana yang Masha ketahui, adiknya tidak akan suka dengan orang yang tidak serius dalam hidupnya. Lantas kini kita diperlihatkan flashback 6 tahun yang lalu dari Alisa ketika dirinya masih sekolah SD di Rusia. Yang mana kala itu guru kelas Alisa meminta kepada para murid untuk mengerjakan tugas secara berkelompok. Dan setelah membuat beberapa kelompok, para murid segera membagi tugas mereka masing-masing. Lalu karena Alisa kebagian meneliti sebuah toko bunga dan juga toko daging, sehingga sepulang sekolah ia pun bergegas pergi ke toko-toko tersebut untuk menjalankan tugasnya. Yang mana karena Alisa sangat ambisi ingin menjadi nomor 1, sehingga ia akan melakukan tugasnya dengan sangat serius. Hingga keesokan harinya ketika Alisa bertanya kepada teman-temannya tentang hasil yang telah didapatkan oleh teman-teman kelompoknya. Dan mendengar jawaban dari teman-temannya, di sini Alisa terlihat sangat kecewa karena teman-teman kelompoknya belum menjalankan tugas mereka masing-masing. Dan di saat mereka melihat buku catatan milik Alisa, di sini mereka terlihat sangat terkejut dengan detailnya tugas yang dikerjakan oleh Alisa. Lantas karena merasa pekerjaan yang dilakukan Alisa diremehkan, sehingga Alisa pun sempat bertengkar dengan teman-teman kelompoknya. Kemudian ketika pengumuman hasil tugas kelompok tersebut, di sini Alisa pun terlihat sangat bersedih sebab kelompoknya tidak mendapatkan juara. Yang mana sejak keributan sebelumnya, teman-teman Alisa tidak mau mengerjakan tugas tersebut, sehingga membuat kelompok Alisa tidak bisa menyelesaikan tugas itu. Dan sejak saat itu juga Alisa pun bertekad untuk tidak mau mengandalkan orang lain, apalagi orang itu tidak bisa serius dalam mengerjakan hal apapun. 5 tahun pun berlalu. Saat ini Alisa pindah sekolah ke Jepang di saat ia yang masuk ke bangku kelas 3 SMP. Dan di sini Alisa mendapatkan pujian dari teman-teman barunya di Jepang karena Alisa bisa masuk ke SMP unggulan di sini dengan sangat mudah. Lantas di sini perhatian Alisa tertuju pada teman sebelahnya yang tak lain dan tak bukan adalah Masachika. Yang mana sepertinya Alisa merasa agak meremehkan Masachika karena Masachika yang terlihat malas dalam menjalankan hal apapun. Dan yang membuat Alisa makin merasa terheran-heran dengan Masachika karena selama menghadapi pelajaran apapun, Masachika selalu tampak tidak memperhatikan pelajaran, seolah tidak memiliki motivasi apapun dalam kehidupannya. Lalu ketika masuk akhir tahun, di sekolah mereka akan mengadakan festival budaya tahunan, sehingga kelas dari Alisa harus mempersiapkan kelasnya untuk ikut serta dalam acara tersebut. Dan karena Alisa ingin kelasnya bisa sukses dalam festival sekolah nanti, sehingga ia pun tetap mengerjakan tugasnya walaupun sudah waktunya untuk pulang. Dan tak lama kemudian kita diperlihatkan Masachika yang kini datang ke kelas untuk menghampiri Alisa. Yang mana di sini Masachika berusaha meminta Alisa untuk pulang saja dan melanjutkan tugasnya di hari esok bersama teman-teman yang lain.
Lalu di sini Alisa pun dibuat terkagum dengan Masachika yang ternyata telah merencanakan sesuatu agar teman-teman kelasnya mau berjuang untuk festival nanti. Yang mana karena setelah festival akan diadakan pesta api unggun, sehingga Masachika pun membuat sebuah rencana agar teman-temannya mau menginap di sekolah sebelum hari H, yang tentunya untuk menyelesaikan tugas mereka pada festival nanti. Tidak hanya itu, karena Masachika telah menyewa orang yang bisa menjahit kostum, sehingga Alisa tidak perlu lagi fokus untuk membuat kostumnya. Dan meskipun telah dibantu Masachika sebanyak itu, di sini Alisa masih merasa tak terima mengapa yang lain sejak awal tidak ada niatan untuk mengerjakan tugas ini dengan serius seperti dirinya. Namun di sini Masachika pun menjelaskan kepada Alisa bahwa Alisa harus bisa belajar bekerja sama dengan orang lain, karena tiap orang pasti memiliki motivasi mereka masing-masing. Mendengar hal tersebut, pada akhirnya Alisa pun menuruti perkataan Masachika dan kini ia pun akhirnya mau untuk pulang. Lalu keesokan harinya, rupanya rencana dari Masachika benar-benar berhasil dengan teman-teman yang lain akhirnya yang bersemangat untuk mengerjakan tugas dengan menginap di sekolah. Lalu setelah festival sekolah telah usai, pada akhirnya kelas Alisa pun mendapatkan penghargaan sebagai kelas terbaik dalam festival sekolah kali ini. Dan di sini Alisa merasa tak percaya bahwa berkat rencana dari Masachika bisa membuat kelasnya meraih penghargaan pertama. Malam pun tiba. Ketika acara api unggun telah dimulai, di sini Alisa menghampiri Masachika yang tengah sendirian memandangi api unggun. Lantas di sini Alisa pun berterima kasih kepada Masachika karena berkat bantuan dari Masachika yang menyatukan teman kelas sehingga ia bisa menikmati festival sekolah kali ini. Selain itu, Alisa juga meminta maaf kepada Masachika karena saat itu ia sempat berkata kasar kepada Masachika yang kala itu sempat ia anggap Masachika sedang meremehkan dirinya. Dan sebagai bentuk permintaan maaf, di sini Alisa mencoba menawarkan kepada Masachika untuk melakukan apapun yang Masachika inginkan. Lalu karena Alisa merupakan orang Rusia, sehingga di sini Masachika ingin memanggil Alisa dengan nama panggilan Alisa ketika di Rusia, yang mana biasanya orang Rusia memiliki nama panggilan yang berbeda dengan nama asli mereka. Dan karena nama panggilan Rusia Alisa adalah Alia, sehingga sejak saat itu Masachika akan memanggil Alisa dengan nama Alia. Lalu setelah itu tiba-tiba Alia dihampiri 3 laki-laki yang ingin mengajak Alia untuk berdansa di sekitar api unggun. Lantas karena merasa Alia terlihat keberatan jika berdansa dengan laki-laki itu, sehingga di sini Masachika pun spontan menarik tangan Alia sembari mengatakan kepada mereka bahwa dirinya telah membooking Alia terlebih dulu untuk berdansa bersama. Seketika itu di sini Alia pun merasa baper dengan tindakan yang dilakukan oleh Masachika. Dan malam itu pun menjadi awal mula bagi Alia yang bisa menerima Masachika yang selalu ia remehkan. Dan setelah mendengar cerita tentang pertemuan Alia dan juga Masachika, di sini Masa pun beranggapan bahwa adiknya sudah mulai jatuh hati kepada seseorang. Dan meskipun Alia tidak mau mengakui perasaannya, namun di sini Masa justru berkebalikan dengan Alia karena dirinya terus terang masih jatuh cinta dengan seseorang yang merupakan kenalannya waktu kecil ketika berada di Jepang. Hari esok pun tiba, karena hari ini Yuki sedang ada acara, sehingga ia pun meminta bantuan kepada Masachika untuk menggantikan tugasnya di OSIS pada hari ini. Dan karena Masachika akan pergi berbelanja keperluan OSIS bersama Masa, sehingga di sini Masa pun memperkenalkan dirinya kepada Masachika sebagai salah satu anggota OSIS sekaligus kakak perempuan dari Alia. Lalu di saat Masa memandang Masachika sambil memegang tangannya, entah mengapa di sini Masa terdiam agak lama, seolah ada hal yang membuatnya teringat dengan sesuatu. Lalu setelah Masa bertanya tentang nama marga dari Masachika, di sini ia pun terlihat agak terkejut, seolah sedang memikirkan sesuatu. Lantas kini Masa pun segera mengajak Masachika untuk membeli barang-barang kebutuhan OSIS. Lalu tak lama kemudian setelah mereka membeli kebutuhan pokok dari OSIS, di sini Masa berniat membeli beberapa boneka yang ingin ia pajang di kantor OSIS sesuai dengan karakteristik para anggota di kantor OSIS. Namun karena Masachika merasa hal tersebut akan membuat Kensaki kerepotan, pada akhirnya Masa hanya membeli satu boneka kucing
yang sepertinya terlihat mirip dengan kepribadian Alia. Lalu sebelum kembali ke sekolah, di sini Masa meminta kepada Masachika untuk mampir di sebuah kedai teh mahal karena ia ingin mencicipi teh hitam yang ada di sana. Dan melihat Masa yang memiliki jiwa kebebasan membuatnya teringat dengan Yuki yang pastinya akan dimarahi ibunya jika terlalu bebas. Namun di saat yang sama, Masachika malah teringat dengan masa lalu yang pahit bagi dirinya, yakni di saat kedua orang tuanya yang memilih untuk bercerai. Yang mana karena Masachika memilih untuk ikut dengan ayahnya, sehingga membuatnya pun harus terpisah dengan Yuki, sebab Yuki yang memilih untuk ikut bersama ibunya. Lalu melihat Masachika yang tampak bersedih, di sini Masa pun spontan memeluk Masachika, sembari ia mengelus kepala Masachika agar bisa merasa tenang. Namun yang membuat Masachika terheran-heran, mengapa pelukan dari Masa terasa familiar, seolah dirinya pernah mengalami momen ini sebelumnya. Tapi sayang, momen ini harus terhentikan karena punggung Masachika terkena gelas teh dari Masa yang saat ini masihlah panas. Oke, untuk pembahasan anime Roshidere episode ketiga cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.